Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang kitab Firashoh karangan dari Imam Syafi'i yang akan terjadi di 2024 seperti apa. Insya Allah nanti saya akan bahas sesuai yang ada di dalam kitab tersebut. Jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini mohon maaf sebelumnya, bukan saya meramal, bukan saya menerawang, tetapi yang akan saya sampaikan sesuai yang ada di dalam kitab Firashoh karangan dari Imam Syafi'i. Nah, di dalam kitab tersebut, itu 99,9% itu benar atas izin Allah. Sampai di abad Imam Syafi'i pada saat itu, kitab tersebut mau dibakar. Tetapi di saat mau dibakar, datanglah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam yang menyampaikan kepada Imam Syafi'i, jangan pernah membakar kitab tersebut. Karena di dalam kitab tersebut itu akan menjadikan peringatan kepada semua umat muslim di muka bumi ini. Akhirnya di situ Imam Syafi'i menuruti keinginan dari gurunya, Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Imam Syafi'i di situ adalah salah satu imam besar yang mempunyai madhab, yang kebanyakan umat muslim itu bermadhab kepada beliau. Walaupun beliau itu di usia muda, tetapi sangat pintar dalam segala hal di dalam keagamaan. Sampai pada saat itu Imam Syafi'i pun juga diiriin oleh 3 madhab besar yang lainnya. Oleh madhab Maliki, madhab Hanafi, dan yang lainnya ya. Karena anak kecil yang mempunyai ilmu luar biasa, anugerah dari Allah, yang bisa memberikan penerangan terhadap semua umat muslim di muka bumi ini. Sampai beliau wafat pun juga sampai sekarang banyak yang bermadhab kepada beliau, dan insya Allah yang bermadhab kepada beliau itu tidak sesat ya, tetapi sesuai dengan aturan dan anjuran Islam yang sejati yang tercantum di dalam Firashoh. Firashoh itu pada saat dibuat oleh Imam Syafi'i itu berhalaman sampai 197 bab. Nah, di sini kita akan bahas tentang apa yang akan terjadi di 2024. Di dalam 2024, kita buka dulu di dalam bab ke-29. Di situ tentang huru hara. Karena di dalam 2024 itu, negara Indonesia dan juga di negara lainnya akan ada huru hara. Yang memang huru hara tersebut itu disebabkan oleh fitnah sesama Islam. Itu jelas akan terjadi karena di dalam kitab tersebut. Nah, selain dari huru hara, akan terjadi juga bencana alam yang identik dengan air. Longsor juga akan terus terjadi karena nanti debit air itu akan lebih tinggi daripada tahun sekarang, 2023. Dan di sini dalam kepolitikan, di 2024 itu, banyak sekali hal-hal yang memang bisa dikatakan semakin kacau. Walaupun nanti pilihannya sedikit agak tepat gitu ya, karena bisa sedikit memakmurkan masyarakat-masyarakat yang di bawah, tetapi di sini akan kacau oleh golongan-golongan, mohon maaf, yang berjubah, yang bersorban. Jadi akan ada yang mengacaukan dari golongan yang berjubah, yang bersorban untuk di dalam kepolitikan di 2024. Akan banyak orang-orang yang percaya terhadap kebohongan daripada kebenaran. Itu harus waspada. Dan di 2024 akan ada petinggi negara atau pejabat tinggi di negara Indonesia yang memang akan mengalami fitnah yang luar biasa yang menyebabkan adanya korban dari keluarganya. Dan di dalam kitab Firashoh itu, di dalam bab ke-51, yang saya lihat juga banyak sekali orang-orang yang akan meninggal dunia yang disebabkan oleh peperangan. Walaupun sangat tidak mungkin kalau secara lahiriah akan ada peperangan di negara Indonesia ya. Tetapi di dalam kitab tersebut tercantum akan ada peperangan yang datang ke Indonesia, dan peperangan tersebut itu dimulai oleh orang Indonesia yang menyinggung terhadap orang luar negeri.
Jadi dari orang luar negeri itu akan menyerang ke Indonesia untuk memberikan pembalasan dendam. Nah, waspada juga di 2024 itu akan banyak sekali orang-orang yang sakit, yang penyakit tersebut itu datang dari oknum pemerintah di negara Indonesia yang bekerja sama dengan orang Yahudi, yang nantinya akan ada salah satu entah itu obat atau minuman yang bisa mengakibatkan orang-orang itu banyak yang sakit, bahkan banyak yang tidak tertolong juga nyawanya. Karena di situ mengandung, mohon maaf, seperti mengandung racun yang bisa mematikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk merebut kekuasaan. Karena yang saya lihat ada yang ingin merebut kekuasaan negara Indonesia ini karena banyak sekali orang-orang yang bisa dikatakan membelot kepada pihak sana. Nah, sekarang kan ini di 2023 ini diramaikan ya, bahwa waspada katanya akan banyak sekali penyakit yang menjangkit terhadap manusia yang diakibatkan oleh hewan seperti skabies kucing atau apapun gitu ya. Itu kita nggak boleh percaya dengan isu-isu tersebut karena isu-isu tersebut itu mengalihkan yang nantinya akan dibuat oleh oknum pemerintah. Nah, sahabat IMP, saya pernah bilang pada saat 2022 ya, kalau di 2023 itu akan lebih banyak yang kebakaran, lautan api gitu kan. Ternyata atas izin Allah benar, karena kan saya menyebutkan sesuatu itu tercantum di dalam kitab Al-Firashoh. Jadi atas izin Allah itu semua terbukti. Nah, di 2024 itu bukan kebakaran yang akan banyak, tetapi kalau yang saya lihat identik dengan air yang mengakibatkan rumah-rumah banyak yang rusak karena dirusak oleh air yang sangat besar dan tinggi. Di 2022 saya pun juga pernah buat konten ya, membicarakan tentang di 2023 itu akan ada penyakit gatal-gatal. Ternyata benar atas izin Allah. Nah, yang diwaspadai untuk 2024 itu kita harus bisa hati-hati dan waspada dalam memakan obat-obatan, terus minum-minuman. Itu kita harus benar-benar hati-hati karena nanti akan ada produk baru yang murah, yang diiming-imingkannya itu banyak manfaat dan kegunaannya. Kita harus waspada. Jangan sampai kita asal minum, karena nanti akan berdampak ke dalam penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Dulu juga di 2018 saya pernah ya buat konten waspada di 2019 itu akan goncang dan goyang perekonomian negara. Ternyata muncullah di 2019 itu COVID yang memang mengakibatkan banyak sekali orang yang turun perekonomiannya dan bangkrut dalam bidang usaha. Nah, jadi gini, sahabat EMP, banyak orang yang bilang katanya saya ini dukun, saya ini tukang ramal. Padahal nauzubillah min dzalik, saya bicara, bukan saya yang bicara, tetapi saya menyampaikan terhadap semua manusia agar kita saling mengingatkan, dan di situ saya mempelajari kitab Firashoh yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jadi yang saya sampaikan itu mutlak sesuai yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi sedikit pun juga tidak ada yang saya lebihi, tidak ada yang saya kurangi. Semuanya mutlak sesuai yang ada di dalam kitab tersebut. Karena kan seperti ini, kita mempunyai ilmu, baik itu ilmu apapun harus kita amalkan supaya orang pun juga terang benderang mengetahui yang belum pernah diketahuinya. Nah, seperti saya menyampaikan waspada di 2024, karena itu kita harus sedari dini, kita harus benar-benar waspada, menjaga orang-orang yang kita sayangi gitu kan, terus menjaga orang-orang dekat supaya tidak terjadi hal buruk menimpa kita semua. Terus di sini pun juga yang saya lihat waspada untuk yang berseragam coklat ya, karena di 2024 yang berseragam coklat itu di 2024 akan mendapatkan masalah besar atas ketidakadilan hukum yang digunakan di negara Indonesia ini. Nanti akan ada masanya masyarakat akan bertindak terhadap seragam coklat atas kesalahan dalam memberikan kebijakan dan juga kepastian hukum terhadap masyarakat. Terus sedikit bahas ya di dalam kitab Firashoh di bab 65 itu tentang teknologi canggih. Teknologi canggih yang akan muncul di 2024 itu waspada dengan aplikasi. Aplikasi yang nantinya akan dipakai oleh anak-anak. Karena aplikasi tersebut itu dibikin oleh Yahudi yang bisa menghipnotis mata anak-anak di bawah umur
sampai ke usia remaja yang akan menyebabkan gila. Itu harus waspada. Terus teknologi yang dibuat nanti pun juga akan ada yang menyerupai manusia percis untuk bisa memberikan sesuatu terhadap orang-orang yang bodoh yang nantinya akan percaya dengan teknologi itu dan akhirnya terhipnotis untuk menjadi orang jahat. Teknologi itu akan benar-benar meracuni hati dan pikiran seseorang untuk bisa berbuat jahat dan menghalalkan segala macam cara yang akan dilakukan di dunia ini. Nah, sahabat IMP, ini kitab Firasah yang berbicara yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Lalu kenapa di dalam kitab tersebut hampir 99,9% benar? Karena itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada Imam Syafi'i, orang terpilih yang menulis kitab tersebut dengan tinta emas. Tinta emas tersebut yang langsung diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Imam Syafi'i. Jadi, fadilahnya itu sebenarnya bukan dari ilmu pengetahuannya Imam Syafi'i, tetapi fadilahnya itu ridho Allah, izin Allah yang memang menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyunya untuk memberikan tinta emas kepada Imam Syafi'i. Jadi di situ kitab Firasah itu ada campur tangan Allah. Makanya 99,9% itu benar. Tetapi di dalam kitab Firasah itu hanya satu yang tidak dibahas, yaitu kematian, karena kematian sesungguhnya hanya milik Allah ya. Dan di dalam kitab Firasah itu banyak sekali tentang hal-hal yang benar seperti gini. Contoh, saya ketemu dengan seseorang, saya melihat halisnya seseorang. Di situ saya langsung melihat apa yang dia lakukan kemarin, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, dan sampai 1 tahun yang lalu. Itu kita akan melihat seperti melihat TV. Oh, orang ini kemarin udah maksiat ya, gitu kan. Oh, orang ini kemarin itu udah melakukan kebaikan ya. Di situ kita akan mengetahui. Tetapi di saat kita mengetahuinya, syaratnya kita yang mengetahui, kita yang mempelajari firasah, diam. Karena kalau kita berbicara, orang itu akan kena dampak. Tapi kalau kita diam, orang itu akan dapat dampak, tetapi dampaknya yang langsung datang dari Allah. Tapi kalau kita menasehati, itu tidak boleh, karena akan instan dampaknya terhadap orang tersebut. Makanya, seseorang yang pelajari firasah itu, lebih baik berpura-pura bodoh, lebih baik berpura-pura diam, daripada harus memberikan dampak kepada orang atas izin Allah. Karena itu janjinya kitab loh. Imam Syafi'i pun juga dulu dihina, difitnah oleh imam-imam besar lainnya, juga oleh orang-orang lain, tetapi Imam Syafi'i itu memilih untuk diam. Padahal Imam Syafi'i tahu apa yang dilakukan ulama tersebut sudah zina, apa yang dilakukan oleh orang ini sudah merampok, maling gitu kan. Tetapi dia diam dan dia berpura-pura bodoh. Bahkan rumah Imam Syafi'i pun juga dulu sempat dirampok gitu kan oleh orang-orang, dan besoknya itu ketemu. Padahal tahu orang itu yang merampok, tapi pura-pura bodoh aja. Sampai akhirnya banyak orang yang bilang, kalau Sundanya gitu ya, bohongan aja lah Imam Syafi'i mah, udah bisa kamu bohong jelemana gitu. Padahal Imam Syafi'i cukup diam dan hanya bisa berdialog kepada Allah, menyampaikan semua itu. Kenapa diam? Karena Imam Syafi'i menyayangi murid-muridnya, menyayangi umat-umatnya, supaya tidak mendapatkan dampak. Nah, di situ orang yang menganggap orang bodoh itu harus malu dengan dirinya sendiri. Karena kita jangan pernah sampai menyepelekan orang. Karena kalau kita menyepelekan orang, jelas dampak-dampak yang disebut dengan tujalillah, itu yang datangnya dari Allah, yang akan sangat pedih di dalam kehidupan kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita harus baik aja kepada semua orang. Orang itu mau fitnah kita, kita baikin. Orang itu mau ngehina kita, kita baikin juga. Orang itu mau nipu kita, kita baikin aja. Karena itu Allah berikan perantara untuk kita supaya kita bisa lebih meningkatkan kesabaran. Jadi seperti orang yang benci kepada kita, kita cukup bilang alhamdulillah aja. Karena itu atas izin Allah. Karena kalau misalkan bukan atas izin Allah, gak akan ada orang yang kayak gitu kepada kita. Justru di dalam kitab Firasah itu Allah suka terhadap orang-orang yang dihina dan difitnah. Karena bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kalau kita ingin selalu dipuja oleh orang, kita ingin selalu dipuji oleh orang, itu orang yang tak waras kalau di dalam kitab. Karena tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan
melebihi keagungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sahabat IMP, di sini Imam Syafi'i itu adalah panutan bagi umat muslim semua ya. Karena sosok imam besar yang rendah hati, yang selalu diam dan tanpa banyak bicara. Karena beliau mempunyai salah satu guru yang memang selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, bahkan nasihatnya itu kadang-kadang susah untuk dicerna oleh logika. Gurunya beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Makanya Imam Syafi'i pun juga banyak orang yang gak ngerti dengan pemikirannya. Karena kalau misalkan kita memberikan pengertian supaya orang mengerti dengan apa yang kita lakukan, itu salah. Karena akan menganggap diri kita tuh pintar ya, akhirnya di situ datanglah kejumawaan di dalam diri. Makanya Imam Syafi'i itu selalu diajarkan oleh gurunya untuk bisa handap asor kalau seandainya. Terus untuk bisa supaya terlihat bodoh di mata orang. Karena dengan kita terlihat bodoh di mata orang, di situ kita akan bisa lebih mengetahui kejahatan dan kesalahan orang lain. Di situ kita cukup doakan kepada Allah supaya orang itu sadar, supaya orang itu taubat, tanpa harus kita menyuruh, "Hei, kamu taubat." Karena kalau misalkan seperti itu, pasti orang tidak akan terima. Karena orang akan menganggap kamu siapa gitu kan. Kamu aja belum benar hidup gitu kan. Makanya cukup kita mendoakan semua orang hanya kepada Allah. Dan di situ bagaimana tata cara kita untuk bersyiar tentang kebaikan dan tentang hukum agama yang sejati terhadap orang lain. Di situ kita berikan tausiah-tausiah yang ada sumbernya, yaitu yang ada sumbernya dalam Quran, yang ada sumbernya dalam kitab dan hadis juga, hadis-hadis sahih lainnya. Karena kalau misalkan kita berbicara tanpa adanya keterangan, itu jelas bid'ah. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Insya Allah ke depannya saya akan membahas tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.